Karena kalau mengingat nama Tan Malaka, kayaknya ada satu prinsip diri dasar Tan Malaka yang kayaknya nggak mungkin akan beliau lakukan, yaitu jilat-menjilat demi jabatan, Bang. Saya mau tahu pandangan Bang Ferry sebagai sosok yang hari ini kita lihat ada nilai-nilai dan spirit Tan Malaka yang ada di diri Bang Ferry. Itu bagaimana melihat fenomena ini, Bang? Pertama, yang harus aku jawab ya, Mbak Sherly, satu, aku nggak berasa aku punya spirit atau nilai dari Tan Malaka. Aku mengidolakan Tan Malaka. Terlalu jauh aku bisa mengimplementasikan apapun cara pikir beliau, bagaimana beliau hidup, dan luar biasa apa beliau gitu. Karena nggak ada yang bisa berbicara soal Tan Malaka, bahkan Tan Malakanya sendiri kan. Jadi kalau dari aku ngerasa kayak dengan segala kerendahan hati ya, jauh banget lah dari situ. Kalau ditanya kayak di segmen 1 apa salah satu ketakutan? Ketakutan saya salah satu yang paling besar adalah orang-orang yang kenal sama saya, orang-orang yang percaya sama saya, orang-orang yang sayang sama saya, orang-orang yang menjaga saya. Itu menyesal telah melakukan semua kebaikan itu kepada saya. Itulah kenapa saya nggak mau jadi politisi, salah satunya. Salah satu hal yang saya takutin deh. Dan saya nggak mau jadi aib dan masalah buat orang-orang itu. Dan field politik itu sangat sulit, benar-benar sangat sulit untuk kita. Apalagi untuk orang yang mulai dari bawah, orang yang mulai tanpa ada siapapun, orang yang bukan blue blood dan segala macam untuk masuk ke politik. Hal-hal kayak gitu pasti akan terjadi. Salah seorang founding fathers pernah bilang gini, Bang Fer. Ketika mayoritas, sebutlah mayoritas ini saya anggap seperti orang-orang kayak Bang Ferry. Baik, benar, yang udah paket lengkap. Itu hanya fokus pada dirinya dengan Tuhan, sebutlah ibadah. Maka biarkan saja. Tapi kalau mereka sudah mulai masuk ke ekonomi, menguasai pasar, awasi. Dan ketika mereka sudah mulai masuk ke politik, cabut sampai ke akar-akarnya. Karena itu yang akan mengubah secara terstruktur. Dan kalau misalnya pendidikan Indonesia pada akhirnya bisa diubah secara terstruktur lewat sistem, boleh jadi membutuhkan orang kayak Bang Ferry. Itu gimana, Bang? Untuk masuk ke dalam sistem. Ada dilema, ada banyak pertimbangan. Ini kan bukan suatu keputusan yang diambil dari dulu ya. Bahkan dulu sempat bikin video, gue tertarik nih bikin partai politik gitu. Ada banyak hal-hal, ya balik lagi saya sendiri reform. Saya sendiri pun berubah, saya sendiri itu pun berpikir gitu. Mungkin peranan terbesar dengan segala kelemahan dan kekurangan serta kelebihan yang saya punya. Peranan terbesar dan peranan paling optimal yang ingin saya lakukan adalah menciptakan orang-orang yang tadi saya bilang. Saat ini kalau bilang mungkin Ferry reform bisa jadi nih in the future reform juga nih tertarik politik. Iya kan ada skala levelnya ya. Kalau sekarang itu udah benar-benar melihat kayaknya peran yang bisa saya ambil dalam kehidupan saya dengan semua keterbatasan yang saya punya adalah bagaimana orang-orang yang di masa depan nanti yang akan memimpin Indonesia itu dibekali dengan pemahaman, pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir yang baik. Nah, sudah merasa bahwa apa yang Ferry lakukan sekarang memberi dampak pada orang banyak nggak? Belum. Dan itu dilakukan di luar sistem? Ya. Oke. Karena saya punya hipotesis lagi, perubahan tidak selalu harus dilakukan di dalam. Oke. Satu lagi, Mas Reza. Pertanyaan singkat dulu. Tahun 2024 ikut pilpres tidak? Mencoblos tidak? Enggak. Pileg? Enggak. Berarti waktu itu golput? Golput. Lebih karena anti terhadap partai politik? Karena sayang semuanya. Jawaban. Okay. Jawaban aman. Iya, karena percaya sama semuanya. Jadi saya coblos semua. Tahun 2014 itu ada kosakata ajaib, revolusi mental. Apa penilaian Ferry terhadap istilah itu hari ini? Revolusi kan harus ada dampaknya. Ya. Apa yang sudah direvolusi dari revolusi mental saya sampai sekarang belum tahu. Jalan di tempat atau justru regresif? Hilang. The whole konsep pun bahkan hilang gitu. Dan pemahaman soal revolusi itu kan sering dianggap sebagai sesuatu yang buruk ya. Padahal ya revolusi itu banyak sekali bentuknya. Apa yang dilakukan Gandhi, apa yang dilakukan Malcolm, itu revolusi. Makanya waktu itu ada yang bilang, lu teriak-teriak revolusi. Ya Pak Jokowi 2014 teriak revolusi. Berarti kan itu bukan sesuatu yang buruk gitu. Apakah dalam 10 tahun itu waktu yang cepat? Balik lagi ke persepsi orang masing-masing gitu. Nah, apakah mental kita sudah berubah? Saya tidak melihat itu secara signifikan. Dia tuh kalau debat sama aku lebih ke nggak didengerin kayak. Kak Muti kenapa mau pilih Bang Ferry? Terus itu lagi galau.
dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.